senang, hati pun tenang, tubuh sehat, raga pun kuat. Sehat itu baik, sehat itu asik. Ayo hidup sehat agar tubuh tetap kuat, mengalirkan hal baik, informasi yang menarik. Bersama With Doctor kita jadi tahu untuk hidup sehat. With Doctor. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, semoga Anda yang sedang menyaksikan With Doctor selalu dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat ya untuk ngikutin informasi-informasi kesehatan. Baik, hari ini aku bersama dengan Putri lagi. Ketemu lagi. Sepertinya emang kita nggak bisa jauh-jauh. Bisa sih kita jauh, kan kita nggak serumah. Iya, ya kan? nggak akan juga sih. Aku juga nggak mau, tetangga aja nggak mau sama Putri. Aku juga nggak mau sama kamu. Soalnya julidnya luar biasa pemirsa. Nanti kalau kita borong apa, beli apa tuh langsung itu. Kok bang beli ini ya bang? Bang kok beli ini ya? Langsung tuh kayak gitu. Waktu itu waktu beli mobil kan aku langsung tanya, baru beli mobil ya? Kan kayak gitu kan? Iya. Oke, Putri gimana kabar kamu? Alhamdulillah sehat. Lancar puasanya? Alhamdulillah lancar. Lancar mengurus suaminya? Lancar dong Budi, itu aku paling lancar. Kamu kapan lagi diurusin? Kan aku bisa mengurus sendiri sih. Soalnya kamu sering ngurusin hidup orang. Udah jangan nyepil mulu. Tapi kamu masak nggak sih kalau sahur sama buka? Kadang sih Budi. Kadang? Kadang. Suka suami kamu masakan kamu? Nggak suka, makanya kadang aja aku masak. Soalnya apa ya pemirsa? Orang mah kalau mau menikah itu kan belajar masak, belajar ini, belajar itu. Dia enggak, dia belajar menghabiskan uang suami. Cobalah itu. Itulah paling penting, karena nanti bingung mau ngabisinnya kemana. Tapi tentunya ini aku senang sekali Budi ya bisa partneran lagi sama kamu. Apalagi dengan tema-tema yang menarik di With Doctor hari ini. Benar sekali, dan tentunya kita harus mengupdate ya informasi kesehatan dari ahlinya. Hanya di With Doctor. Hidup sehat untuk Anda dan kita semua. Putri, berhubung kita masih di Rumah Sakit Adam Malik ya, dan tentu kamu tahu kan, pasti kamu sering lewati juga salah satu gedung yang baru dibangun ya, gedung onkologi. Di sebelah ya? Benar. Nah, aku mau cerita sama kamu, Kenapa? Putri. Ternyata ada penyakit kanker ya, ini tuh merupakan kalau di dunia, ini tuh penyakit dengan tingkat kematian tertinggi di antara kanker-kanker yang lain. Tertinggi? Iya. Itu kanker apa? Nah, sabar dulu ya. Kemudian kalau di Indonesia ini, dia itu peringkat ketiga paling banyak menyebabkan kematian. Kalau di Indonesia dia peringkat ketiga. Nah, kamu penasaran gak sih sama kanker jenis apa ini? Aku juga kanker. Kamu kanker kering kayaknya? Kantong kering. Iya. Ya sih. Gitu mau ngabisin uang suami gitu ya kan. Orang baru masuk udah bayar pinjol. Tapi aku penasaran Budi, karena kan kanker ini banyak. Iya. Nah, kenapa kanker ini di nomor 3 Di Indonesia? Iya, karena ya udah deh, lebih bagus dokternya aja. Iya, udah deh, kan kamu nggak dokter juga. Iya, langsung aja dari ahlinya ya. Hari ini kita akan ngundang ada Dr. Desfrina Kasuma, MCAT Paru. Ya, ini tuh spesialisnya itu adalah spesialis pulmonologi dan kedokteran respirasi, subspesialis onkologi toraks ya. Langsung aja kita sambut, ini dia Dr. Desfrina. Selamat pagi. Selamat pagi dok. Sehat dok. Alhamdulillah sehat. Jadi Dr. Desfrina ini merupakan Kepala Departemen Respirator di Rumah Sakit Adam Malik. Walaupun sama-sama pakai kacamata tapi kelihatan bedanya. Beda ya. Oh, iya. Kalau dokter kelihatan banget pinternya. Kalau itu kelihatan banget julidnya dok. Ya ampun, kasihan ya dok, nggak pakai kacamata, nggak punya kelebihan ya dok ya. Oke, biar lebih enak lagi ngobrolnya kita sambil duduk aja kali ya Putri. Silakan dokter. Silakan dokter. Waduh, hari ini sama Putri pasti rame ya. Kalau posting pasti nanti aku akan dijulitin ini. Oh iya. Kita sudah bersama dengan Dr. Desfrina. Biasanya dipanggilnya apa dok? Sama Dokter pasien? Desfrina, Dokter Des. biasa Dokter Des, dipanggil. oke. Des. Iya, ini pun juga sering ada nama singkatannya juga Apa? dok. Ini dokter delete gitu dok. Delete.
Oke, baik dok. Hari ini tema kita adalah screening dan deteksi kanker paru. Ya, dok itu tadi saya ada baca artikel loh dok. Katanya memang kanker paru ini adalah kematian akibat kanker tertinggi di dunia ya dok ya. Waduh, ini kalau ngomongin kanker paru ini pasti ada kaitannya nih dengan merokok. Ini laki-laki lagi nih yang salah nih ya kan dok ya. Oke. Kamu tapi nggak merokok kan? Enggak, aku nggak merokok karena aku lebih sayang karena daripada aku membakar duitku gitu ya kan, mending aku belanjakan dengan yang lain gitu. Karena itu juga sudah menjadi habit ya dok ya untuk laki-laki nih ya dok ya Jadi merokok ini. umumnya masyarakat Indonesia kan laki-laki dari SMP pun sudah merokok. Karena katanya dok kalau nggak ngerokok nggak keren dok. Enggak sih, aku nggak merokok tetap keren kok ya kan dok Kamu ya. nggak keren sih. Oke, baik dok, ngomongin masalah kanker paru ya dok ya. Kalau di Sumatera Utara sendiri ini kasusnya seperti apa dok? Kalau di Sumatera Utara itu kasus untuk kanker paru sekarang ini sudah semakin meningkat ya. Ini ya mungkin juga bisa karena diagnostik kita sudah makin bagus alatnya dan kesadaran masyarakat juga untuk kesehatan paru juga udah semakin meningkat gitu. Jadi kalau untuk kasus banyak enggak di Sumatera Utara atau di Adam Malik untuk kasus kanker paru itu banyak gitu ininya. Dok, tapi kan pada umumnya kalau kanker paru ini laki-laki karena penyebabnya adalah merokok gitu. Tapi kalau perempuan itu biasanya karena apa dok? Kalau kan faktornya kan banyak ya. Tapi untuk kanker paru ya lebih 80%-nya itu ya umumnya karena merokok. Merokok itu bisa perokok aktif. Ya, bisa juga kalau perempuan tadi ya dia perokok pasif jatuhnya. Terus karena polusi, ya polusi kan dari luar bisa, polusi di dalam ruangan juga bisa. Di dalam ruangan ya waktu kita masak ya, itu kan asap-asap dari masakan kita kan termasuk polusi juga di situ. Iya. Putri kalau masak air gosong? Gosong, udah nggak ada lagi airnya dok. Iya, makanya dipolusi ya, jadi asapnya memenuhi rumah Makanya gitu kalau ya. kata suami udah nggak usah masak daripada buat polusi gitu ya dok. Ibu di kamu jatin aku aja sih. Oke. Dok, tapi kalau kita lihat ini kan temanya adalah screening dok. Ini screening kanker paru itu seperti apa sih dok? Kalau kita bilang screening, artinya kan di pasien itu belum ada keluhan. Ya, pasien datang memang untuk melihat ada nggak dia berpotensi atau dia sudah ada nggak mengalami untuk kita bilang ke arah kanker paru apa tidak gitu. Itu kita bilang screening. Kalau untuk deteksi dini itu pasien itu sudah ada keluhan dia. Misalnya dia ada keluhan ringan, batu-batunya gitu atau sesak napas gitu, kita bilang deteksi dini. Tapi untuk paru kita agak susah memisahkan ini screening atau deteksi dini karena umumnya ya datang itu sudah ada keluhan gitu ininya. Makanya selalu kita gabungkan untuk kanker paru screening dan deteksi dini gitu di situ. Baik. Nah, dok kalau ngomongin masalah kanker paru ya dok ya, itu kan ada stage-nya ya dok ya. Nah ini seperti apa dok? Kalau stadium itu kan kita lihat dari ininya, dari ukuran tumornya ya sudah ada bermetastasis apa tidak gitu ininya. Jadi pada umumnya sama untuk jenis kanker yang lain, stage-nya itu kalau kanker paru ya awal stage 1 dan yang 1, 2, 3, 4 stage 4 stadium akhir gitu. Dan yang paling banyak pasien yang datang itu berada di stadium berapa dok? Umumnya kanker paru itu datang di stage 4. Stage 4 dok? Iya. Berarti sudah fase terakhir Pada ya, fase terakhir. Itu karena abai atau karena nggak tahu dok? Kan biasanya kalau stadium itu stadium 1, 2, 3 kan makin menurun ya dok ya? Dan ke tingkat kesehatan itu seperti apa mungkin dok? Itu mungkin karena gini, kita kalau untuk paru ya keluhannya kan hampir sama, batuk, nyeri dada, sesak napas. Mungkin yang diobati itu keluhannya, ya, tapi tidak penyakitnya yang mana gitu. Datang pasien beli obat aja lah batuk gitu kan, ininya berobat hilang, tapi berikutnya ada keluhan lagi gitu di situ. Dok, tapi untuk Iya, ngomongin masalah ngomong aja menarik ini masalah keluhan dok. Emang tanda dan gejala spesifiknya dari kanker paru ini seperti apa dok? Tanda gejala spesifiknya itu dia lebih ke condong ke sesak napas dan nyeri dada gitu ininya. sesak napas dan Nyeri dada. Iya. Nyeri dada sebelah mana ini dok? Bisa di mana letak tumornya, paru ada 2 ya, bisa gitu. tumornya di kanan atau di kiri gitu ininya,
bisa. Tapi kalau ngomongin tentang sesak kan orang asma juga sesak ya. Iya. Bedanya tuh gimana dok? Nah, disitulah kita sering kenapa tidak terdeteksi ya ininya, karena ini kita tidak bisa kalau misalnya dari keluhannya saja kita tidak bisa menyatakan oh ini asma atau ini karena kanker paru. Karena bisa saja nanti kan kalau asma kan khasnya itu dia ada mengi ya. Iya, mengi. Ada mengi. Bisa nggak di kanker paru itu ada mengi? Ya bisa juga kalau kankernya itu sudah menyumbat saluran napas yang besar, itu bisa gitu. Nah, kalau nyeri dada juga jantung nyeri dada ya kan? Iya. Ini jadi seperti apa dok? Kita untuk bisa mendiagnosis, menegakkan diagnosis untuk kanker paru ini dok? Nyerinya itu nyeri ya sangat nyeri ya, nyeri. Tapi kalau untuk jantung kan ada penjalaran. Kalau untuk paru ya dia ini setempat gitu ininya di situ. Dok, tapi tadi kan kita katakan bahwa ada stadium 1 sampai stadium 4 gitu ya. Iya. Dok, pasti kan ada setiap stadium itu kan pasti ada ini dok. Gejala spesifik iya, ya. gejalanya tuh seperti karena apa mengingat dari kanker itu kan bukan perjalanan yang singkat gitu, iya, dok, pasti panjang kan gitu. panjang Iya. dok. Jadi gejalanya tadi sudah dibilang kan hampir sama ya. Jadi gejalanya apa ya? Seperti nyeri dada, sesak napas, batuk gitu. Kalau misalnya dari stadium 1, bisa nggak dari keluhan itu kita lihat ada ini sudah stadium 4? Bisa. Kalau stadium 4 kan artinya dia sudah menjalar ke organ yang lain. Iya, benar dok. Misalnya nanti dia sudah menjalar ke tulang, ya nyeri-nyeri tulang gitu dirasakan pasien gitu, ini nyeri sendi atau malah jadi ini, jadi kelemahan di anggota geraknya gitu di situ. Tapi pada umumnya dok untuk pasien yang beresiko terkena kanker paru tuh dari umur berapa sih dok? Dulu kita bilang yang berisiko itu umur 45 tahun. Iya, dewasa ya, laki-laki, umurnya laki-laki, umur 45 tahun. Tapi terakhir ini kita sudah dapat usia dewasa muda. Umur 18, 20 pun sudah ada yang ini. Yang kita diagnosis dengan kanker paru. Jadi bagusnya dok kita untuk melakukan screening atau deteksi ini di usia berapa dok? Agar kita mengetahui secara pasti nih, agar tidak nanti datang-datang tiba-tiba udah stadium 4 gitu. Ya. Jadi untuk screening rantai deteksi dini itu sebenarnya gampang. Kita punya kuesioner. Oh ada kuesionernya dok? Jadi pasien itu kalau di kanker payudara kan sadari. Kalau untuk paru kita bilang sapari. Periksalah paru sendiri gitu dengan menjawab kuesioner. Nanti ada di situ kita nilai, oh kita ini berisiko ya, atau risikonya bagaimana? Apakah kita berisiko ringan di situ? Apakah sedang atau berat di situ ininya. Jadi bisa dideteksi sendiri ya dok ya. Nah, itu hasilnya gimana dok dari screening ataupun kuesioner tersebut? Persentasenya gimana kita harus ke pelayanan kesehatan? Di situ nanti misalnya kita risiko ringan kan kita ke paskes dulu gitu. Nanti kita sudah waktu kita periksa kan, kita jawab kuesionernya, rupanya kita jatuh ke faktor risiko yang berat. Ya kita langsunglah ke rumah sakit gitu ininya untuk penatalasan selanjutnya, untuk diagnosis yang lebih lanjut gitu di situ. Oke, jadi ada tahapannya ya dok ya. Iya. Setelah mungkin mengisi kuesioner sendiri bisa ke fasilitas kesehatan terdekat seperti itu. Baik. Ini makin menarik ya Budi benar. obrolan kita ya. Kamu kenapa gini-gini? Enggak, karena aku memang pengen langsung denger gitu Oh, kan. gitu. Terkait dengan materi yang sudah dibuat oleh dokter gitu. Aku kira kamu acting kan kamu suka kadang kan. Pemirsa, nantinya dokter akan langsung memberikan paparan materi secara lebih terperinci. Jadi kita tahu nih kira-kira kalau kita sudah masuk dalam kategori sedang ya dok ya, dan juga tinggi, kita tahu ini harus melakukan apa ya. Jangan kemana-mana, kita saksikan.
Oke, balik lagi bersama dengan kita di With Doctor, hidup sehat untuk Anda dan kita semua. Tentunya tema kita masih sama, yakni screening dan deteksi kanker paru bersama dengan Dr. Desfrina. Nah, Dok, ini saya mau tanya, Dok. Ini saya pernah baca artikel gitu ya, Dok ya. Katanya ya, Dok ya, bahwasannya kanker paru itu juga merupakan tempat metastase dari kanker yang lain. Itu benar nggak sih, Dok? Benar. Kanker paru merupakan tempat metastasis, misalnya dari ada kanker di serviks, ya, kanker payudara, gitu ya. Bisa nggak menjalar atau metastasis ke paru? Umumnya bisa. Kenapa? Karena di paru itu pembuluh darahnya banyak, sama halnya dengan di otak. Jadi paru, otak salah satu organ tempat bermetastasis penjalaran dari kanker dari organ yang lain gitu di situ. Ini adalah yang saya baru tahu loh ya. Jadi ini untuk pemirsa agar lebih tahu lagi seperti apa mungkin kanker paru ini, Dr. Des sudah menyiapkan materinya. Untuk itu kita persilakan untuk memaparkan materi hari ini, silakan. Oke, terima kasih. Ya, silakan, Dok. Boleh dibantu slide-nya? Slide-nya? Nah, ini sudah, Dok. Oke. Baiklah, per definisi kanker paru itu adalah semua penyakit keganasan di paru yang mencakup keganasan di dalam paru, itu yang kita sebut kanker paru primer. Atau keganasan dari luar paru, itu yang kita sebut sebagai kanker paru sekunder. Keganasan di luar paru itulah tadi itu, metastasisnya itu ke paru gitu. Kanker paru merupakan penyakit kanker dengan penyebab kematian terbanyak di dunia, yaitu dia mencapai angka 1,61 juta kematian per tahun. Di Indonesia sendiri, kanker paru menduduki peringkat ketiga di antara kanker paling sering ditemukan di rumah sakit. Penyebab pasti dari kanker paru itu belum diketahui, dan umumnya itu dia adalah inhalasi dari zat-zat karsinogenik. Slide. Kita lihat di sini diagram di sini, itu kanker paru merupakan kasus yang tertinggi pertama untuk laki-laki. Dan yang kasus yang terbanyak kedua untuk semua jenis kelamin, baik laki-laki ataupun perempuan, dan penyebab angka kematian yang kedua yang terbanyak untuk semua jenis kanker. Slide. Oke, pada umumnya kanker paru itu kan kita bagi lagi. Kita bagi lagi secara histologinya itu ada dua, yaitu non-small cell lung carcinoma, ini yang terbanyak yang kita jumpai, itu berkisar 80%, dan small cell lung carcinoma itu 15%. Yang non-small cell lung carcinoma ini kita bagi lagi beberapa varian. Yang terbanyak kasusnya itu adenokarsinoma, itu berkisar 55%, squamous cell carcinoma itu berkisar 35%, dan jenis-jenis yang lain itu sekitar 11%. Slide. Oke, kanker paru itu merupakan peringkat ketiga yang terbanyak ya untuk di Asia Tenggara, di mana pada tahun 2022 itu diestimasi terdapat 400.800 kasus untuk kanker, di mana dari kasus ini hampir lebih dari 50%-nya itu menyebabkan kematian. Tinggi banget ya, Dok? Tinggi betul angka untuk ininya. Iya, mortality-nya itu tinggi sekali, dan jika hal ini tidak kita tangani, maka diprediksi itu di tahun 2050 itu akan terjadi peningkatan itu kasusnya itu sampai 77%. Slide. Apa permasalahan di kanker paru di Indonesia ini? Ya, untuk di Indonesia sendiri berdasarkan data Globokan, kanker paru itu merupakan jumlah kasus kanker tertinggi yang kedua setelah kanker payudara pada semua jenis kelamin, baik laki-laki atau perempuan, dan pada semua usia, ya, terutama di usia di atas 45 tahun. Dan apalagi yang kedua, yang pertama itu kanker payudara di situ, dan kanker paru ini juga yang pertama terbanyak pertama untuk laki-laki di Indonesia, kasusnya terbanyak. Slide. Kanker paru itu tadi ya umumnya itu kita jumpai pada stadium yang lanjut.
ya sudah kita jumpai itu pada stadium 4. Jika kita diagnosis itu lebih awal, maka 9 dari 10 penderita itu dapat bertahan hidup 5 tahun setelah kita diagnosis. Tetapi apabila kita temukan kanker itu pada stadium akhir atau stadium 4, itu hanya 3 sampai 5 dari pasien kanker, dari 10 pasien kanker itu yang bisa bertahan hidup 5 tahun setelah kita diagnosis. Ini semakin tinggi stagingnya, itu untuk angka kematiannya itu dan angka harapan hidup 5 tahun itu semakin menurun dia. Slide. Oke, kanker paru merupakan masalah ekonomi juga, bukan kanker paru saja, tapi untuk semua kanker gitu. Kenapa? Karena dia itu biayanya untuk pengobatan itu sangat-sangat besar. Ya, ini merupakan peringkat kedua untuk pembiayaan pengobatan penyakit setelah penyakit jantung. Di data kita itu di tahun 2023 itu kanker itu menghabiskan biaya untuk pengobatan itu berkisar 5,9 triliun. Untuk pengobatan kanker itu sangat tinggi ininya. Slide. Oke, apa-apa saja ya faktor-faktor yang dapat menyebabkan kanker paru? Banyak faktor sih sebenarnya untuk menyebabkan kanker paru. Ada faktor yang bisa kita kendalikan dan ada juga faktor yang tidak bisa kita kendalikan. Yang tidak bisa kita kendalikan apa? Yaitu jenis kelamin, ya, umumnya laki-laki. Terus apalagi genetik, faktor genetik itu tidak bisa kita kendalikan gitu di situ ininya. Terus yang bisa kita kendalikan apa? Faktor risiko itu merokok. Merokok itu penyebab paling utama dari kanker paru. Diperkirakan 90% kanker paru itu disebabkan oleh perokok. Dan yang terbanyak itu ya dari laki-laki yang merokok gitu ininya. Bisa nggak perokok pasif juga? Bisa. Jadi merokok itu kita bilang tidak perokok aktif saja, tetapi juga perokok pasif gitu di situ ininya. Terus apalagi paparan industri atau polusi udara. Ya, bisa paparan dari luar ruangan, bisa paparan dari dalam ruangan. Di mana inhalasi ini seperti adanya gagas organik ya, asbestosis, silikosis, radon dan kromium yang dimana dalam jangka panjang ya akan mengakibatkan iritasi kronis dan akan mengakibatkan perubahan dari sel-sel saluran napas, dan inilah yang menyebabkan pertumbuhan sel-sel di paru itu tidak terkendali gitu ininya. Faktor risiko yang lain apa? Inilah faktor genetik ya, faktor genetik yang tidak bisa kita kendalikan gitu ininya. Jadi sel yang normal dapat menjadi sel kanker akibat terjadinya ketidakseimbangan antara fungsi onkogen dengan gen tumor suppressor yang dalam hal ini diperlukan dalam pertumbuhan dan perkembangan suatu sel gitu di situ. Sekitar 8% kanker paru itu bisa diwariskan dan bisa juga kita bilang faktor genetik, misalnya dari orang tuanya atau dari neneknya, tidak harus kanker paru, bisa saja dari kanker yang lain gitu, bisa ke kanker paru, atau ada riwayat kanker paru, bisa nggak faktor genetik ke kanker yang lain itu bisa gitu di situ. Itu persentasenya seperti apa dong? Itu untuk kanker paru itu sekitar 8% ininya. Yang untuk genetiknya, iya. Lumayan cukup tinggi ya dok? Iya, lumayan banyak gitu ininya. Yep. Slide. Oke, ini untuk kanker paru sendiri, apa sih ini gejala-gejala daripada kanker paru? Ya, makanya kenapa kita sering sudah sampai stadium 4 ya, rata-rata pasien yang kita jumpai gitu ininya. Karena untuk umumnya gejala-gejala ini hampir sama untuk keluhan di paru. Benar. Keluhannya itu keluhan yang biasa utama itu karena batuk produktif ya, adanya batuk berdarah, sesak napas, suara serak, nyeri dada, kadang timbul ada rasa sulit menelan gitu ininya. Ada pembekakan di wajah atau leher gitu ininya. Kadang yang sering itu kan batuk berdarah, awam itu langsung ini TBC nih gitu di situ. Belum tentu ya dok? Belum tentu gitu. Bisa merupakan salah satu dari gejala dari kanker paru. Atau ada juga tadi ya pasien ya, dia TBC katanya, makan obat yang rutin 6 bulan, kok nggak sembuh-sembuh ya gitu ininya. Terus datang lagi berobat, rupanya sudah stadium 4 gitu. Karena ini hampir sama semua untuk keluhannya gitu ini.
Ada keluhan yang lain nggak? Ada bisanya kita jumpai adanya penurunan berat badan, adanya penurunan nafsu makan. Kadang kita jumpai juga ada pasien yang itu yang demam gitu ininya. Kadang ada juga kanker paru itu kan sudah stadium 4, artinya kan dia sudah menjalar ke organ yang lain, ya. Makanya nanti pasien akan datang dia tidak mengeluhkan dari keluhan yang ini, tapi dia datang dengan kok sakit kepala ya, kejang gitu di situ kan. Jadi itu kejang sakit kepala kenapa? Ya karena dia sudah menjalar di otak. Jadi yang waktu keluhan di kanker parunya sendiri mungkin makan obat, keluhan hilang, tapi penyakit kan terus berlanjut dan sampai dia menjalar ke otak. Disitulah pasien itu merasa oh ini harus berobat karena sudah timbul kejang gitu. Jadi dari pemeriksaan di rumah sakit atau oleh dokternya dijajaki rupanya kankernya itu yang primernya itu ada di paru gitu ininya. Apa keluhan yang lain? Misalnya sesak napas atau nyeri kalau dia sudah menjalar ke selaput pembungkus paru. Kita bilang itu ada, oh ini sudah ada cairan di paru gitu ininya. Bisa karena dia sudah menjalar ke pleuranya. Atau pasien merasa kok nyeri-nyeri kaki, nyeri-nyeri tulang gitu ya. Sampai ada patah tulang gitu. Itu gejala dari kalau kanker paru itu menjalar ke tulang gitu ininya. Slide. Oke, deteksi dini itu kita katakan deteksi dini yaitu kelompok orang yang sudah memang ada keluhannya. Ya, tujuan daripada deteksi dini itu kita menemukan kanker paru pada stadium awal. Karena kalau pada stadium awal berarti untuk pengobatannya itu masih bisa kita lakukan operasi. Jadi sel kankernya itu bisa kita angkat semua. Ya, dengan stadium awal ini umumnya kan pasiennya itu kondisi umumnya kan masih bagus. Kondisi bagus, diberikan pengobatan, tentu respon pengobatannya itu juga semakin bagus. Jadi angka kesembuhannya kalau kita dari stadium awal kita deteksi itu bisa mencapai 80% gitu untuk kanker paru gitu ininya. Ini ya faktor-faktor kadang kan kenapa sih terlambat di diagnosis gitu ya. Bisa itu tadi dari faktor pasiennya sendiri. Ya, ada keluhan tapi yang diobati itu keluhannya bukan penyakitnya gitu di situ. Penerapannya dari dokter misalnya di waktu pemeriksaan kita ada di puskesmas atau di rumah sakit ada keterbatasan dari alat-alat diagnostik kita gitu di situ ininya. Terus dari sistem pelayanan kita juga ya, sistem rujukan, menunggu rujukan yang lama itu bisa juga menimbulkan keterlambatan dari diagnosis kanker paru ini gitu di situ. Slide. Ini kita sudah bikin untuk alur ya, alur screening untuk kanker paru. Jadi itu berdasarkan faktor risiko. Dari mana kita tahu faktor risikonya? Itu nanti itulah yang kita bikin untuk screening deteksi. Itu ada kuesionernya. Nanti kita tampilkan kuesionernya. Jadi dari situ kalau kita dapat faktor risikonya itu ringan, sedang atau berat. Kalau masih ringan, datang ke Vaskes. Nanti kita cuman foto dada. Nah, nanti dari foto dadanya kalau normal itu nanti ya kita ulangi setahun atau 2 tahun lagi gitu untuk screeningnya. Terus kalau di sana di foto dadanya kita lihat oh ini sudah ada kelainan, nanti kita nilai lagi kelainannya itu. Jadi dari Vaskes rujuklah ke dokter paru. Di situ di dokter paru nanti dinilai pemeriksaan yang lain. Pemeriksaan yang kita anjurkan untuk kanker paru ini itu low dose CT scan. Kenapa kita pakai low dose? Low dose itu berarti kan dosisnya yang rendah. Untuk CT scan dengan dosis rendah, jadi paparan radiasinya kan kecil. Kenapa kita pakai? Karena ini bisa kita lakukan berulang-ulang gitu ininya di situ ininya. Nanti dari hasil low dose CT scan ini, nanti kalau tidak ada kelainan, ya mungkin ada penyakit yang lain, ya kita obatilah penyakit yang lainnya. Tapi nanti kalau dari low dose CT scan ini kita ada lihat, oh ada benjolan ya kecil gitu kan. Kita bilang nodul itu artinya kan yang kurang dari 3 cm. Terus atau ada massa itu benjolan yang ukurannya lebih dari 3 cm. Itu langsung kita lanjutkan dengan pemeriksaan untuk kanker parunya gitu. Itu untuk yang risiko ringan. Kalau yang sedang kita tidak lagi foto torak.
kita langsung lakukan low dose CT scan di situ. Kalau faktor resikonya itu kita lihat dari scoringnya itu dia berat, di sini kita langsung rujuk ke spesialis konsultan onkologi paru, di situ langsunglah diagnostik. Di situ kita langsung tidak low dose CT scan lagi kita lakukan. Kita langsung melakukan CT scan dengan kontras gitu ininya di situ. Slide. Oke, jadi kita lakukan penapisan. Jadi di dokter itu kan nanti dilakukan penapisan, itu sasaran penapisan kita itu laki-laki ya, usia 45 tahun sampai dengan 71 tahun. Bisa juga perempuan kalau dia perokok atau perokok pasif gitunya. Jadi nanti kita bagi 3, apakah dia perokok aktif ya, atau dia berhenti merokok tapi kurang dari 15 tahun. Itu kita bilang betul-betul tidak seperti paru-paru yang tidak pernah merokok, itu kalau dia lebih dari 15 tahun. Kalau masih kurang itu masih kita bilang masih perokok gitu ininya. Terus atau dia perokok pasif, atau dia di dalam keluarganya ada riwayat kanker di situ. Jadi salah satu dari 3 ini ada dijumpai, misalnya cuma dijumpai perokok aktif, kita lanjutkan dengan scoring. Nanti kita ada scoringnya, pertanyaannya. Kalau misalnya 2, kita lanjut ke scoring. Kalau penapisannya tidak ada perokok atau apa, itu tidak kita lakukan penapisan gitu ininya. Slide. Oke, nah ini yang kuesioner untuk menentukan kita di mana ya posisinya gitu ininya. Untuk apakah ini, jadi kan ini ada angka misalnya laki-laki. Nah, laki-laki itu skornya itu tinggi dia. Laki-laki 3, perempuan 1. Ya, nanti ada umurnya berapa, ini nilai skornya. Terus apakah ada pernah diagnosa penderita kanker sebelumnya? Ya bisa kanker paru atau kanker yang lain ya, untuk pasien itu gitu ininya. Kenapa berpikir itu? Bisa jadi di parunya sudah kanker paru sekunder. Jadi bermetastasis dia ke paru, atau ada riwayat keluarga, atau ada riwayat merokok gitu di situ. Terus di situ juga ada tempat kerjanya bagaimana? Kita tanyakan banyak polusi enggak di tempat kerjanya gitu di situ. Atau apa? Lingkungan tempat tinggalnya, ventilasinya bagaimana di situ. Terus apalagi pernah enggak dia menderita penyakit yang paru yang lain? Pernah enggak dia menderita TBC? Pernah enggak dia ada penyakit asma, PPOK gitu di situ. Dari ini kita dapatlah angka-angkanya, itulah yang kita nanti kalau dia kurang, kita jumlahkan kurang dari 11, maka kita bilang dia adalah risiko ringan rendah gitu ininya. Skornya itu 12 sampai 16, kita bilang risiko sedang. Kalau lebih dari 17 itu sudah risiko tinggi untuk terjadinya kanker paru. Slide. Ini ya untuk scanningnya juga, ini risikonya sama tadi, tapi pertanyaannya ini agak lebih sederhana. Sama mau pakai yang mana? Ini boleh. Yang tadi pun juga boleh gitu untuk menilai faktor risiko dari kanker paru. Kan nanti kita sudah mulai ini ya, karena kan untuk BPJS pun itu sudah masuk untuk deteksi dan screening kanker paru, itu sudah untuk pemeriksaan low dose CT scan itu sudah bisa ditanggung oleh BPJS. Di situ. Slide. Ini kita di Perkumpulan Dokter Paru Indonesia juga membuat alur screening ya. Alur screening di sini kita usia yang lebih 45 tahun, ya ada paparan daripada asap rokok dan ada riwayat keluarga yang menderita kanker. Kalau dapat di 3 ini kita lakukan screening tadi. Kita lakukan CT scan dengan dosis yang rendah. Kemudian kalau hasilnya itu normal, kita ulang lagi. Karena kan dia sudah ada faktor risikonya. Kita ulang lagi 2 tahun ininya. Kalau misalnya di situ kita dapat tidak normal, tapi dia sudah ada kelainan di parunya. Oke, baik. Lanjut dok. Tidak ada kelainan di parunya, maka kita obati kelainannya itu, gitu ininya. Terus kalau misalnya di situ tadi nodul ya, kita jumpai nodul, kita jumpai adanya massa,
itu langsung kita diagnostik untuk kanker paru untuk mengetahui dia sudah stadium mana gitu di situ. Oke, baik. Dokter mohon izin sebelum kita lanjut ke slide berikutnya, kita akan break sejenak ya dok ya. Nah tentunya pemirsa kita masih akan lanjutkan lagi bersama dengan Dokter Des. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay di With Doctor. Kita saksikan ini dia penampilan spesial dari Medical Band. Sehingga ku setia padamu. Kau cinta pertama dan terakhirku. Takkan ku siakan dirimu. Kau cinta yang terindah, penyejuk hatiku. Takkan ku sia-siakan dirimu. Kau cinta pertamaku dan terakhirku. Takkan ku biarkan kau pergi jauh. Kau cinta yang terindah, penyejuk hatiku. Takkan ku sia-siakan dirimu. Kau cinta pertamaku dan terakhirku. Takkan ku biarkan kau pergi jauh. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan With Doctor, hidup sehat untuk Anda dan kita semua. Kita ingin melanjutkan ya Budi dan juga benar. pemirsa, ini langsung pemaparan dari Dokter Des yang tadi tempat terputus, silakan dokter. Jadi untuk deteksi dini itu artinya apa? Kalau deteksi itu berarti pasien itu sudah ada gejala di pernapasannya. Bisa ringan, bisa berarti ada batuk, nyeri dada dan sesak napas, dan dia ada mempunyai faktor risiko. Jadi apa yang kita lakukan? Kita lakukan pemeriksaan fisik, diagnostik dan fototorak. Kemudian dari situ kita lihat ada kelainan ini di dalam fototoraknya. Maka kita lanjutkan dengan prosedur diagnostik untuk kanker paru. Terus kalau tidak normal dia, tapi tidak mengarah ke kanker gitu ya, kita lakukan diagnostik juga untuk menyingkirkan penyakit yang kita dapat di situ. Ininya slide. Ini ya, kenapa kita susah ya untuk screening dan deteksi kanker paru itu, dan kita jatuh-jatuhnya kita dapat pasien sudah di stadium 4 gitu ininya. Hambatan apa yang ini? Ya hambatan yang pertama itu ya kesadaran kita ya. Makanya kita bilang kita untuk paru kita susah menyatakan ini untuk screening saja gitu. Makanya kita sering melakukan screening sekaligus deteksi dininya gitu ininya. Salah satu faktornya apa? Rendahnya kurangnya pengetahuan di masyarakat untuk pentingnya dilakukan screening di kanker paru ini gitu di situ. Ini yang kedua apa? Keterbatasan dari sumber daya, ya keterbatasan dari tenaga kesehatannya, ya keterbatasan dari alat-alatnya mungkin di situ ininya. Yang lain apa? Karena kanker ini paru ini belum dianggap prioritas dibandingkan dengan penyakit yang lain. Mungkin dibanding penyakit jantung gitu ya untuk apanya pemeriksaannya. Padahal gitu, biayanya di bawah penyakit jantung ya dok ya? Iya, biayanya di bawah penyakit jantung. Nomor 2 tertinggi kan dok ya? Jantung yang paling tinggi benar, gitu, di situ. Terus apalagi ini makanya ini di pemahaman petugas puskesmas, makanya kita sudah mulai ya dari 2024 itu menyebarkan kuesioner untuk screening itu tadi. Jadi dari Paskes tingkat 1 itu sudah bisa dilakukan screening untuk kanker paru ini gitu. Apalagi itu pembiayaan dan keterjangkauan daripada fasilitas kesehatan. Karena untuk kanker paru sendiri ya, untuk pengobatannya pun juga tidak semua fasilitas kesehatan itu
bisa tersedia di situ gitu di situ. Terus apalagi ya sistem kita, pencatatan kita yang masih kurang untuk kanker paru ini sendiri. Slide. Ya, jadi apa yang kita untuk biar screeningnya itu bisa berjalan dan kita berharap nanti ya adapun kanker paru ya bisa kita jumpai pada stadium awal gitu ininya. Rekomendasi kita itu edukasi. Salah satunya itu ya di edukasi ke masyarakat ya, pentingnya pemahaman tentang kesehatan paru. Ya termasuk juga edukasi tadi untuk mencegah faktor risiko ya dari merokok, pola hidup yang sehat di situ ininya untuk mencegah terjadi paparan polusi juga di situ ininya. Terus ini kita lakukan apa ya? Kita lakukan screening juga. Maka screening itu kita bisa ya tinggal kuesioner aja kan. Kita lihat kuesioner, kita baca oh rupanya saya masih ringan nih. Ya langsunglah kita lakukan pemeriksaan gitu di situ. Yang lain apa? Ya melalui pelatihan ya untuk petugas kesehatan. Terus apalagi ya kita bekerja sama. Alhamdulillah sekarang kita sudah bekerja sama dengan BPJS dan sebenarnya untuk screening kan tidak ditanggung BPJS ya. Karena ini kita sudah kerjasama dengan BPJS dan untuk screening pemeriksaan low dose CT scan itu sudah bisa di cover di BPJS gitu ininya di situ ininya. Slide. Setelah kita lakukan screening, kita dapat ini mengarah ke kanker paru ya di rumah sakit yang lebih lanjut, kita lakukan pemeriksaan untuk diagnostiknya lagi. Untuk diagnostiknya apakah ini memang betul kanker paru ya. Kalau memang betul, stadiumnya sudah berapa, jenisnya apa gitu di situ. Makanya kita lakukan pemeriksaan, terus kita lakukan untuk mengambil itu kita melakukan bronkoskopi. Ya, bisa kita lakukan bronkoskopi itu kita langsung melihat ke dalam parunya untuk mengambil jaringan kankernya itu gitu ininya. Terus apa? Kita bisa lakukan biopsi juga gitu di situ. Slide. Ini terapi yang bisa kita lakukan untuk setelah kita dapat ini memang ada sel ganasnya di paru, kita sudah tahu stadiumnya ya. Terus maka kita bisa lakukan terapinya. Modalitas terapi untuk kanker paru apa-apa saja. Ini pembedahan itu kita lakukan itu kalau kita dapat di stadium awal gitu. Itu stadium 1 sampai stadium 3A. Kemudian apa lagi yang bisa dilakukan untuk pengobatannya? Bisa kita lakukan terapi radiasi ya, kita kenal di awal itu ini disinar nih pasiennya gitu itu di situ. Terus apalagi pengobatan kemoterapi. Terus terapi target, sekali ini yang terbaru terapi target dan imunoterapi. Terapi target kalau di kita itu di pasien itu saya mau yang obat tablet lah dok untuk obat kemonya. Nah, itu kita bilang terapi target gitu di situ ininya. Apalagi imunoterapi itu untuk meningkatkan sistem imun di pasien gitu ininya. Slide. Nah. Ini kesimpulannya di sini kita simpulkan screening faktor risiko kanker paru itu sangat penting ya untuk menemukan pasien itu pada stadium awal sehingga pengobatannya itu akan lebih cepat dan efektivitas pengobatannya itu lebih bagus, respon pengobatannya itu juga akan lebih bagus ya. Apa saja sasaran screeningnya yang mana gitu. Sasaran screening kita itu individu umur 45 sampai 71 tahun, laki-laki dan perempuan yang merokok atau berhenti merokok tapi kurang dari 15 tahun. Ya, terpapar asap rokok yang terus-menerus yang kita bilang perokok pasif gitu di situ atau ada riwayat kanker di dalam keluarga. Itulah sasaran untuk screening deteksi dini ini gitu ininya. Kegiatan screening faktor risiko kanker paru dapat dilakukan di puskesmas. Ya, dan dapat diintegrasikan melalui Indonesia Sehat gitu di situ ininya. Kolaborasi dengan lintas program dan lintas perlu ditingkatkan untuk akses pelayanan kesehatan
Oke, baik. Terima kasih Dokter Des. Luar biasa, silakan Dok. Nah, ini sangat lengkap sekali ya Putri ya. Jadi kita tahu bahwa ya kalau memang kita sudah punya faktor risiko, segera lakukan screening dan juga deteksi dini. Jangan khawatir, semua ditanggung oleh BPJS Kesehatan. BPJS. Ya. Dari screening juga ya Dok ya? Iya, Ya, untuk pemeriksaannya tadi ya Dok ya. Oke, baik. Dok, dari sekian banyak pengalaman dokter terkait dengan para penderita daripada kanker paru tersebut. Nah, mungkin dari Departemen Respiratori ini hal-hal apa saja Dok yang sudah menjadi keunggulan di Rumah Sakit Adam Malik Dok? Jadi untuk screening deteksi dini ini, jadi begitu ada pasien yang kita diagnosa kanker paru ya datang baik orang tuanya atau anaknya gitu ya, untuk keluarganya kita langsung melakukan screening. Jadi kita langsung melakukan memberikan kuesioner. Jadi di situ kita langsung melihat di anaknya atau keluarganya ini sudah ada nggak faktor risiko untuk terjadinya kanker. Terus untuk di rumah sakit sendiri, alhamdulillah di Adam Malik ya untuk alat-alat diagnostiknya itu sudah lengkap untuk kanker paru. Kita sudah ada low dose CT scan, ya CT scan untuk diagnostiknya itu sudah bisa pakai yang kontras juga ada gitu di situ. Untuk alat-alat bronkoskopi sampai kriobronkoskopi itu kita sudah lengkap. Ya ditunjang dengan kolaborasi dengan bagian yang lain. Ya bagian dari patologi anatomi, radiologi gitu ininya di situ. Oke, baik. Terima kasih Dokter Des sudah menemani kita kurang lebih 1 jam ya. Dan tidak terasa kita harus berpisah karena waktu yang memisahkan kita Dok. Terima kasih, mudah-mudahan informasi ini menambah pengetahuan kita ya Dok ya. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa setia With Doctor. Jangan lupa saksikan terus With Doctor setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Muhammad Budi SM. Dan saya Putri Zin, kami pamit undur diri dari hadapan Anda dan Sampai jumpa. Terus berjuang melawan waktu, tak pernah pudar termakan usia. Selalu menyapa pemirsa lewat layar kaca, yang pertama hadir untuk Indonesia. Jauh melangkah terus berjaya, membangun budaya bangsa Indonesia. Kobarkan api semangat di dalam dada, sebagai media pemersatu bangsa. Tetap semangat, bergandeng tangan, satukan langkah bersama TVRI. Jayalah TVRI, jayalah untuk negeri, selalu di dalam hati rakyat Indonesia. Selalu melayani, memberi yang terbaik, satukan perbedaan.